Tahu nggak bang, aku tuh langsung lepas sendal lari, sus gitu. Terus kaget kan susternya, karena dari jauh tuh aku udah bilang, sus, kenapa bu, ada apa bu, jangan berisik, kata susternya. Sus, tolong sus, anak saya di ruangan 2008, kenapa anaknya? Rara ya, iya. Aku cerita lah, sus, aku nggak nyaman nih di ruangan itu. Aku bener-bener pingin pindah gitu, terserah, yang penting gak di ruangan itu, aku bilang kayak gitu. Ibu-ibu ini yang barengan sama aku satu ruangan itu bilang gini, sus, saya juga mau pindah, saya nggak mau di sini sendirian. Ya bu, nanti dulu dilihat dulu ya di bed IGD-nya. Nggak apa-apa deh, nggak ditidurin juga, dipakai kursi udah, yang penting saya nggak mau di sini sendirian. Nangis lah, mulai itu nangis. Bu, coba selawatin, bun-bunannya tuh dibaca-bacain. Penasaran kan gitu, masa iya sih di jam 2. Pas aku nengok, itu aku ngeliat ya, rambutnya tuh panjang, ininya tuh ketutup, depan mukanya tuh ketutup sama rambut, tapi aku masih bisa ngeliat bentuk mukanya gitu. Terus dia tuh sambil nguncang-nguncang kaki begini, terus dia nunjuk ke anak bayi itu. Tapi itu bener-bener dia nunjuk ke anak kecil yang bener-bener masih bayi itu ya, yang masih 2 bulan 3 bulan, dia nunjuk begini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber nih yang punya pengalaman horor ketika dia ini nemenin anaknya yang dirawat di rumah sakit. Jadi ya itu bakalan ada perasaan yang gimana gitu ya, udah nemenin anaknya sakit tapi malah ngalamin kejadian horor. Jadi yang penasaran ya simak video sampai habis, dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, seperti biasa ini udah ada narasumbernya, namanya Kak Dea. Kita sapa dulu aja, Kak Dea. Apa kabar Kak Dea? Iya, alhamdulillah baik. Baik ya Kak Dea ya? Alhamdulillah. Ini 4 hari nih di rumah sakit dan niatnya sih mau nemenin anak yang sakit. Betul. Tapi malah ngalamin kejadian horor ya? Iya, bener kejadian hal-hal yang mungkin yang nggak pernah dialamin sama aku sebelumnya gitu ya. Ya Allah, kok bisa gitu. Karena di luar nalar banget. Itu perasaannya gimana pada saat itu? Karena kan pasti pusing tuh segala macam. Iya, kita udah capek ngurusin anak, administrasinya, nyari kamarnya juga susah bang. Waktu itu kan semua rumah sakit tuh penuh. Terus ditambah lagi kejadian ini, kayak bener-bener kayak bikin linglung gitu jadinya. Sampai ya ditenangin sama security rumah sakit itu tuh bang. Ya udahlah, emang dianya apes, sayanya juga lagi apes kali, sama-sama apes gitu. Iya. Dan ini tadi Kak Dea ini sempat cerita dikit. Ini bahkan kejadiannya Kak Dea ini sempat rame pada saat itu ya, di kalangan pasien, perawat segala macam. Ya. Karena memang pas di kejadian itu nggak cuma saya yang ngedenger, perawat pun, 2 perawat itu yang di IGD itu juga ngedenger suara tangisan yang lirih banget, yang mungkin kalau orang ngiranya itu kan kayak orang kesakitan gitu, cuman di cross check lagi di situ tuh nggak ada tuh pasien ibu-ibu atau perempuan yang ngalamin sakit, rata-rata tuh anak-anak di situ. Sama ada bapak-bapak waktu itu yang di dalam IGD itu, anak-anak kebanyakan. Dan itu baru salah satu kejadian ya? Iya, betul. Karena ini bakalan banyak banget kejadian-kejadian yang serem banget yang ada di rumah sakit. Di daerah mana Kak? Di daerah Tangerang. Jadi yang penasaran ya, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi biasanya. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, gue tunggu ya. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Dea mengenai rumah sakit yang ada di Tangerang, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai.
ini aku ngalaminnya kan di tanggal 28 bulan kemarin. Oke. Anak aku itu yang sulung, dia kan ngeluh sakit perut dari tanggal 20. Dibawalah ke salah satu rumah sakit yang deket rumah aku. Didiagnosanya sih ISK, cuman memang nggak worry kan, jadi dibawa pulang aja. Tapi ternyata nggak kunjung sembuh nih si demamnya, si muntah-muntahnya, si nyerinya itu. Akhirnya dibawalah ke salah satu rumah sakit yang memang cukup besar ya di daerah Tangerang kota ini. Anak aku ini diperiksa kan, dapat penanganan dari dokter, terus dianjurkan untuk rawat inap. Akhirnya aku setuju lah gitu untuk dirawat. Nah, singkat cerita, aku urus administrasi. Ternyata ruangannya itu kan penuh. Si resepsionisnya ini konfirmasi dulu ke aku, Bu, kalau semisal anaknya ditunggu di ruang transit dulu gimana? Selama ruangannya ini penuh, belum ada yang pulang. Oh ya udah nggak apa-apa, daripada kan pikiran aku ya tadinya daripada di IGD kita ketemu banyak yang sakitnya macem-macem gitu kan. Tapi aku sempat mikir gini, di ruangan transit, ini aku flashback ke belakang ya. Jadi adiknya juga pernah diopnam di rumah sakit itu, ditaruh di ruangan transit juga. Aku di situ belum ngalamin yang kejadian horor yang kayak gini gitu, tapi kayak ngelihat sekelebatan gitu, suasananya juga beda. Aku tuh mikir gini, sama nggak ya sama yang ruangan transit yang dulu adiknya? Aku nanya dulu, Sus maaf, ini di ruangan transit saya sendiri apa berdua ya? Oh 2 bed Bu, nanti ada temennya lagi. Jadi aku nggak terlalu parno lah ya. Karena aku sebelumnya udah punya pengalaman itu. Terus akhirnya yaudahlah aku setuju. Singkat cerita, perawatnya ini siap-siap buat aku sama anak aku dibawa ke atas ke ruang transit itu. Itu adanya di lantai 2 di ruangan. Kok sama ya gitu, aku udah nggak enak banget nih firasat aku kan, karena pengalaman adiknya nih pas keluar dari lift belok kiri. Nah itu kan udah ada tulisannya kan ruangan tersebut gitu. Nah itu kan bentuknya kayak lorong gitu ya, kayak lorong nih kita jalan. Nah, si anak aku ini dapat di ruangan 2008. Itu posisi ruangannya paling ujung pojok banget, mentok lah. Deretannya itu ada pintu, tapi aku nggak tahu itu pintunya kemana, arahnya kemana ya. Di depan ruangan kamar itu ada ruangan juga, cuman kosong, gelap. Aku masuk nih, anak aku, perawatnya masuk. Ketemulah sama ibu-ibu yang udah duluan tuh di situ. Dirapiin sama perawatnya, anak aku dipindahin ke bed. Terus aku ngobrol nih sama ibu-ibunya. Kita ceritalah sakit apa gitu, entah gimana. Ini aku tarik ke belakang dulu ya Kak. Pas begitu aku masuk ke ruangan yang di dalam itu kan lempah kamar rumah sakit itu kan yang putih terang banget ya. Itu ada 5, 1, 2 di tengah, ya kayak gini lah 5 gitu. Tapi tuh hawanya tuh redup, kayak mau mendung gitu, kayak hujan. Aku istighfar aja lah, maksudnya aku udah capek ya, anak aku kan ngurus kayak gini administrasinya, nunggu kamar gitu, aku udah capek, aku istighfar aja. Nah, aku lupain dengan aku ngobrol sama ibu-ibu itu. Ngobrol, tiba-tiba ibu-ibu itu ngomong gini, tahu nggak Mbak, anak saya itu pas jam 12-an lah ya, jam 12, jam 1 itu dia bangunin saya bilang, Mama, itu di atas ada ular. Itu kan ruangannya tuh memang gimana ya Kak, nggak ada TV lah, namanya ruangan transit kan gitu kan. Tapi kayak tempat-tempat rak-rak kayak gitu tuh ada kayak laci-laci buat naruh baju tuh ada. Mama, itu di atas ada ular, kata dia gitu. Di atas mana? Itu di atas itu, di rak yang kalau buat naruh TV gitu loh. Nah terus udah tidur. Nah dikira emaknya ini nih halusinasi kan, bangun lagi lah dia. Mah, itu ada anak kecil. Pas anaknya bilang ada anak kecil, nah kata dia gini, saya di situ takut Mbak. Saya udah mulai kayak merinding. Bu, udahlah nggak usah ceritain ini, kata aku kan gitu. Namanya ya pasti semua ruangan pasti ada ya. Terus kita ngobrolin hal kayak sensitif yang gini kan dia ikutan denger gitu, ikutan kayak ngerasa diobrolin gitu.
Terus Bu udah ya Bu, jangan ngobrolin ini, yang lain aja. Oh iya Mbak. Nah kita ngobrolin hal yang lain lah ya, kerjaan aku gitu, si ibu itu. Nah waktunya itu udah di jam 1-an lah, jam 1 malam. Bu udahlah tidur yuk, udah malam gitu. Oh iya Neng, udahlah tidur aja. Nah si ibu-ibu itu di posisinya gini, ini aku jelasin ya, kan 2 bed ya. Anak aku tidur pas deket pintu bednya. Nah anaknya itu ada di posisinya deket jendela. Bang, itu jendelanya itu nggak ada gorden, tembus langsung keluar. Tapi memang yang pas 1-2-nya itu kayak dipakein hitam-hitam gitu loh, jadi nggak terlalu mencolok banget, yang atasnya baru kelihatan. Si ibu-ibu ini tidurnya ngadep ke jendela, sedangkan anaknya udah tidur kan, anaknya dia. Aku sama anak aku tuh nggak bisa tidur. Anak aku itu kayak gelisah lah gitu, nggak nyaman ada di ruangan itu. Oh, Mama, aku takut gitu, kata dia. Udah deh, baca doa aja, baca doa. Terus udah tidur biar cepet sembuh, biar cepet pulang. Tapi aku takut, Mah. Nah, udah kan? Udah nih ceritanya. Aku meremin. Aku tuh kayak ngeliat di jendela yang deket bed anak si ibu-ibu itu ada yang lewat, warnanya hitam tapi cepet banget, set gitu. Terus aku kayak istighfar gitu ya, baca ayat kursi dalam hati nih, masih bisa dalam hati gitu. Terus anak aku bilang lagi, Mama aku udah nggak enak, perut aku sakit, udah tidur. Aku jadinya emosi kan ya, udah tidur, kamu emang betah di rumah sakit? Nggak lama dari situ, kan jendela yang di deket bed anak aku itu bergerigi gitu loh Kak. Jadi kalau dikena gitu kayak gitu, bunyi. Aku sama anak aku saling kelihatan, karena aku posisinya telentang gini sama anak aku tidurnya. Mama aku takut, perut aku udah sakit nih Ma, udah sakit banget. Aku mau keluar, mau ke perawat bilang anak aku sakit, aku nggak berani. Pikiran anaknya sendiri nanti. Iya, selain itu lorongnya itu kan jauh dari tempat jaga perawat, itu jauh banget, di ujung banget kan. Nah, abis dari situ, aku itu bener-bener jelas banget, aku kan merem gini ya, coba merem, tapi begini lagi, merem begini lagi. Aku tuh ngelihat dari jendela, ada yang jalan tapi kali ini tuh lambat jalannya, dan aku tuh nggak tahu itu kakinya di mana. Jadi dia tuh miring begini, kayak bukan begini ya, tapi begini, dan itu lama banget jalannya, itu berbulu. Oh dia nyamping gitu. Bu saya takut, istighfar aja, istighfar. Kayaknya ibu-ibu ini juga udah ngeh nih, udah istighfar aja, istighfar, tidur. Akhirnya dia tidurnya ngadep ke aku lah. Nah, selang dari situ, aku kan kamarnya deket banget sama pintu buat masuk, sama kamar mandi di depan. Jadi ini bed, ini pintu kamar mandi, dan ini pintu buat keluar masuk ya. Aku tidur begini, dari pintu kamar mandi itu ada space buat ngeliat ke dalam. Di situ aku ngeliat ada sosoknya tuh kayak, dia tuh kayak pakai bajunya tuh lusuh banget, daster putih. Terus rambutnya tuh gimbal, dia tuh kayak nyamping, berdirinya tuh nyamping. Jadi yang kelihatan tuh cuma area sini sama belakang sini. Tapi aku nggak tahu ya, ngerasa itu energinya kayak serem banget gitu, kuat banget. Sama yang aku lihat pertama yang kayak berbulu tinggi. Terus akhirnya aku udah nggak kuat lah. Yang tadinya baca ayat kursi dalam hati, aku sampai ngucap kenceng banget gitu. Sampai bener-bener merinding, nggak karuan. Bu, tolong. Aku sampai ngomong kayak gitu. Neng, kenapa? Neng istighfar, muji kayak gitu kan. Bu, aku nggak kuat, aku nggak nyaman, aku mau pindah tempat aja deh. Aku mau bilang ke perawat gitu, tapi aku takut. Abis selang aku ngomong kayak begitu, aku ngeliat anak kecil di depan kamar mandi, pintu kamar mandi, itu pakai baju pendek segini sama celananya segini. Warna biru dongker gitu. Kepalanya botak ya, tapi wujudnya tuh kayak manusia. Anak kecil manusia biasa gitu. Itu lidahnya sambil begini. Kayak gitu. Di situ aku teriak nggak karuan. Aku teriak kan, ibu aku udah nggak kuat ibu. Aku pikir tuh kita bawa anak gendong aja gitu loh. Pikiran aku gitu, tapi ternyata si ibu ini malah
ngasih ide, ya udah Neng aja ke sono gitu, ibu yang di sini ngeliatin dari pintu. Itu aku buka pintu ngeliat ruangan depan kosong, aku mundur lagi tuh bang. Bu aku takut. Neng, ibu juga sama takut, kata dia gitu kan. Jadi kita berdua nih, ya udah ibu aja, Neng aja. Jadi kayak begitu-gitu. Terus akhirnya aku daripada aku nggak bisa tidur, anak aku sakit malah makin sakit, yang ada akunya juga sakit kan. Ya udah akhirnya aku beraniin diri nih sambil baca-baca aja, udah pada dingin semua kan. Pas aku jalan, 1, 2, 3 ruangan itu, di tengah-tengah itu ada buat jaga si perawat kalau siang. Tapi kalau malam nggak ada. Di situ ada 2 kursi yang ngadep ke sini sama ngadep ke tembok. Pas aku jalan, itu tuh kayak bener-bener nggak kepingin nih ngeliat kiri kanan. Tapi waktu pas aku udah ngelewatin tengah-tengah situ, aku langsung nengok begini. Itu ada sosok laki-laki, dia pakai kaos, tangannya begini di meja, tapi dia nunduk begini. Itu mukanya pucet banget. Tahu nggak bang? Aku tuh langsung lepas sendal, lari, sus gitu. Terus kaget kan susternya, karena dari jauh tuh aku udah bilang, sus, kenapa bu, ada apa bu, jangan berisik, kata susternya. Sus, tolong sus, anak saya di ruangan 2008, kenapa anaknya? Rara ya, iya. Aku cerita lah, sus aku nggak nyaman nih di ruangan itu. Aku bener-bener pingin pindah gitu, terserah, yang penting nggak di ruangan itu, aku bilang kayak gitu. Nah, ada suster yang masih muda ya, agak cantik lah dia. Dia langsung notice. Kamu lihat sesuatu ya kak? Aku nggak mau cerita di sini, aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau cerita di sini. Ya udah kak, ini kan ruangan masih pada penuh. Kalau mau nanti kita turunin lagi ke bawah ke IGD. Aku nggak pikir panjang, yang tadinya aku nggak mau di IGD. Bodo amat. Yang penting gue rame orang, nggak singup gitu loh hawanya. Yeah. Akhirnya aku juga ke ruangan itu nungguin perawatnya nih. Jadi aku bareng-bareng, nggak sendirian banget. Perawatnya, ibu nggak pakai alas kaki. Saya tinggal, aku bilang kayak gitu. Ya aku takut langsung lari aja. Akhirnya bawa kursi roda. Jadi aku sama perawat ini jalannya rendeng-rendengan gitu loh, beriringan, nggak ini gitu. Terus yang di samping aku, dia megangin aku juga, dia udah ngeh gitu. Ternyata dia juga pernah melihat si sosok ini, yang cewek ini. Pas banget nyampe di tengah-tengah yang sendal aku tinggalin itu, dia langsung megangin aku begini kan, bu tunggu dulu bu gitu. Iya saya juga mau ngambil sendal, saya emang notice ke sendal, tapi dia nengok ke arah kiri itu. Terus dia langsung jalan lagi kan, Rara ayo pindah yuk ke bawah gitu kan. Nah, anakku udah nangis. Dan ternyata anak aku pun melihat si sosok anak kecil itu. Ini sosok anak kecil itu, dia tiba-tiba muncul aja? Langsung, jadi pas begitu aku bilang ke ibu-ibu itu, aku noleh, itu dia langsung ada dan lidahnya begitu. Udah kan, dipindahin nih anak aku ke kursi roda. Ibu-ibu ini yang barengan sama aku satu ruangan itu bilang gini, sus saya juga mau pindah, saya nggak mau di sini sendirian. Ya bu, nanti dulu dilihat dulu ya di bed IGD-nya. Nggak apa-apa deh, nggak ditidurin juga, dipakai kursi roda. Yang penting saya nggak mau di sini sendirian. Nah tapi si suster yang mungkin dia agak berani ya, yang dorong anak aku tuh, dia bilang gini, emang lihat apa? Dan aku tuh masih ngerasa itu ada makhluknya itu di dalam kamar mandi. Aku ngerasanya, karena memang aku tuh kayak pingin ngeliat ke arah sana, tapi aku semaksimal mungkin nggak mau lihat ke sana gitu. Terus udah gitu, aku jawab gini, sus, aku nggak mau cerita di sini, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, ibu sebentar ya, udah dibuka aja lah pintunya, kata ibu-ibu itu gitu, dibuka kan. Oh iya bu, tunggu sebentar ya, aku turun ke bawah, kan aku duluan nih yang turun. Satu IGD juga, cuman ada 2 bed khusus yang memang itu untuk emergensi ibu hamil. Jadi diperiksa kan ada tutupan pintu gitu kan. Aku ditaruh di situ, emang ada 2 bed yang kosong, kebetulan banget, alhamdulillahnya. Nyampe nih kita baru masuk. Di kuping kanan aku tuh kayak ngedenger, bukan kayak ya, itu emang ngedenging banget. 2 kali. Itu perawat di situ tuh suster ya, ngedenger ada yang nangis. Akhirnya yang satu itu nyamperin ke security yang dia tuh kayak ngerti gitu loh, kayak bisa gitu. Aku tuh dikasih air doa sama security itu gitu buat diminum.
Saya biar lebih better lah gitu perasaannya. Nanti ya kita ceritain, nanti kita amanin dulu nih ibu yang di atas. Aku di situ ditemenin sama perawat 2 orang. Yang dari IGD ya, yang perawat yang bawa anak aku udah ke atas lagi. Anak aku kan masih nangis kan, terus ditanya lah sama perawatnya, emang kenapa? Aku masih belum bisa cerita. Aku justru ngebayanginnya itu yang si perempuan sama yang si bapak-bapak yang pucat itu loh. Meskipun yang lebih serem, yang lebih jelas mukanya kelihatan anak kecil itu, tapi aku lebih ke trigger yang si mbak-mbak itu. Iya. Terus udah kan nih, si ibu-ibu ini datang lah nih. Akhirnya di situ security, perawat, 2 orang, terus aku sama ibu-ibu itu kan. Anak-anak udah pada tidur nih abis dikasih air itu. Mungkin udah capek juga kan. Cerita lah di situ. Emang di ruangan itu tuh agak beda. Jadi sebelum aku dinaikin ke ruangan transit itu, sore mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 lah ya. Soalnya kan aku naik itu di jam-jam 8, di jam 8 malam. Ada ibu-ibu tapi dia sendiri sama anaknya gitu. Maksudnya yang sakit kan anaknya, ibu-ibu ini jaga sendiri nih. Dia itu katanya kesurupan. Masa sih kesurupan? Aku bilang gitu. Iya beneran. Disautin lah sama security yang bisa. Iya beneran. Saya yang ngituinnya juga gitu. Maksudnya yang ngenetralisin si ibu-ibu kesurupan itu. Terus awalnya gini, ibu-ibu kesurupan itu kan dia di ruangan 2008 sendirian. Di ruangan 2007 itu ada bapak-bapak nih, 2 bed gitu. Cuman yang ngeh sama suara gaduh di samping kamar itu si bapak-bapak ini gitu. Takutnya si ibu-ibu ini anaknya kenapa gitu, si ibunya ikutan histeris. Pas dicek dia kayak ngeraung-ngeraung, nangis sambil ngeraung-ngeraung. Nah, si bapak-bapak ini mau nyamperin ke ruangan perawat ya, yang ada beberapa perawat di situ. Sama tuh Bang, si bapak-bapak mau nyamperin ke ruangan itu, dia di tengah-tengah yang ada ruangan buat bidan nunggu kalau siang, dia juga ngeliat sosoknya perempuan itu. Perempuan yang Kak Dea lihat iya, di kamar mandi. Yang lagi berdiri. Aku nggak cerita kan, belum cerita nih spesifikasi yang aku lihat perempuannya ini kayak gimana bentuknya. Si perawat ini bilang, rambutnya tuh yang dilihat tuh ikal, tinggi, pakaiannya kayak gini. Terus aku langsung, kayaknya yang tadi gue lihat nih gitu. Ini kayaknya gue tadi bukan halusinasi. Nah udah kan, Cita disamperin lah sama perawat, ditanya, ibu kenapa? Itu matanya tuh udah merah Bang, matanya tuh merah, terus dia ngeraung-ngeraung serem banget, melotot gitu. Dia manggil ke security yang ngerti, yang tadi ngasih air ke aku kan. Nah diobatin lah, maksudnya dinetralisir sama dia gitu. Akhirnya dia dipindahin ke ruangan yang memang bener-bener aman nih. Terus pas ditanya ke ibu-ibu itu kan udah agak baikan lah ya gitu, udah bisa dijak ngobrol. Ditanya sama security ini, emang ibu lihat apa? Jadi posisinya itu anaknya kan tidur nih Bang, dia main HP. Nah pintu kamar mandi itu tuh kayak ada yang ngedorong gitu loh Bang, kayak ada yang ngedorong. Sedangkan itu kan handle-nya ternyata dalam handle-nya tuh emang nggak berfungsi Bang, nggak bisa dicetrek-cetrek. Aku nggak tahu kalau itu nggak berfungsi, malah ada yang mainin gitu. Pas dia lihat ke arah situ, dia kan nengok begini, kan kamarnya dia yang deket jendela kan, tempat tidurnya. Pas dia nengok begini, itu bener-bener tinggi, rambutnya tuh gimbal, berantakan banget, serem banget. Raut, jadi matanya tuh kayak mau keluar gitu loh Bang, yang hitamnya mau keluar. Terus pas dilihat tuh kayak dari sini sampai ke matanya tuh dia tuh kayak orang marah, nggak terima gitu. Nah dari situ tuh dia katanya udah nggak inget apa-apa. Gitu. Barulah aku cerita kejadian yang aku lihat, yang lewat di jendela ke security itu. Yang aku ngedenger suara krek-krek-krek, aku ngelihat anak kecil di depan pintu toilet. Terus aku barulah cerita yang perempuan yang rambutnya gimbal. Terus perawat langsung bilang, salah satu perawatnya bilang gini, kayaknya emang ini deh yang usil. Ada yang lihat anak kecil beberapa kali, tapi memang dia nggak ganggu Bang. Ini OB juga sering nih katanya. Jadi pas waktu dia mau nge-wiper lorong itu, ada anak kecil nih jalan.
Dia pikir kan pasien, emang itu kan khusus anak-anak kan, ruangan khusus anak-anak. Dia ikutin, pas dia buka, itu berhentinya di kamar 2008. Yang mana itu kamarnya kosong. Iya. Ya, terus dia langsung ke, aduh, kan ini kosong, belum ada yang nempatin gitu. Dan emang gak ada bednya juga bang, itu ruangan kosong, gelap. Terus udahlah, akhirnya setiap OB jaga di situ atau bersih-bersih itu pasti 2 orang. Terus udahlah, kita tanya nih ke ibu-ibu yang di samping aku. Emang ibu lihat apa? Saya emang nggak ngeliat apa-apa. Tapi saya tuh ngedenger 2 kali ada orang yang mukul-mukul kayak dia ngituin bangunan rumah gitu loh. Kayak ada yang kerja gitu. Di atas, logikanya di atas itu ruangan ICU bang. Yang ruangan ICU itu yang mana kayak sunyi, hening, tenang gitu kan. Dia di atas tuh kayak ada yang ketok gitu. Jadi aku sama dia ini beda nih. Beda, aku ngedengernya apa, ngelihatnya apa, dia ngedengernya itu gitu. Terus anak saya juga sama, kata dia gitu. Ngelihat anak kecil waktu itu. Tapi saya pikir tuh dia tuh halusinasi, kan panas badannya. Jadi nggak terlalu diiniin lah, tapi pas mbak-mbaknya ini ngomong, bu takut, udah gitu mujinya kenceng banget lagi kan, saya jadinya takut. Ya udah nanti dinetralisir lah sama security-nya itu kan. Terus nggak lama, 30 menit lah security-nya dateng ke ruangan itu lagi. Udah enakan belum gitu, soalnya ngelihat ke saya nih pucet kayak orang linglung. Kalau iga saya jarang, mungkin kesurupan juga kali. Saya tuh yang kebayang-bayang sampai sekarang juga, dari bentuk rambut sampai sini aja. Karena ya emang bener-bener yang saya tegesin itu, kelihatan rambutnya itu, ya Allah bang, berantakan banget. Berantakan kayak orang, gimana, kita jarang keramas lama banget, gimbalnya kayak gitu. Terus udah gitu, aku tuh kayak orang linglung kan, gimana udah enakan belum? Untung iga aku tuh nggak jarang bang. Kalau jarang mungkin akunya juga kesurupan, udah tidurin aja. Nah udahlah, selang beberapa menit tuh security ke atas untuk negosiasi lah mungkin ya. Maksudnya kan ini ruangan mau nggak mau pasti ada pasien dong yang di situ, takutnya ngeganggu atau gimana. Ternyata memang tempatnya di situ. Terus dia bilang kalau memang lu mau di situ ya paling nggak lu jangan ganggu. Terus kalau yang anak kecil itu dia nggak ngelihat malah bang. Tapi kalau yang aku lihat yang jalan cepet sama yang kedua kali lambat yang banyak bulunya itu, dulu itu belakangnya itu ada pohon besar dan itu di situ, dia tempatnya di situ. Salah satu penunggunya juga. Betul. Terus udahlah, singkat cerita aku tidur kan. Besok paginya itu ada visit suster kan ke situ buat anak aku. Nanti pindah ya Bu ke ruangan rawat inap biasa. Oh iya, jam 10 pagi kita naiklah ke atas ke ruangan rawat inap. Itu pun kita ditaruhnya di kelas 3. Karena kelas 2 penuh, kelas 1 penuh. Itu kan ada 6 bed nih Bang. 1, 2, 3, 4 yang berjejer di sini itu 2. Jadi yang 4 berjejer di sini, ngadepnya ke sini ya, ke kamar mandi sama ke pintu utama. Yang 2 itu ngadepnya ke jendela. Ya, itu di lantai 2 juga. Di tempat yang sama, cuma bedanya dari lift itu kita belok kanan. Masuklah ceritanya, itu di ruangan 2021. Udah kan, itu ada anak balita 2. Pas banget posisinya anak balita itu nempatin bed yang 2 ini. Yang lainnya itu udah SMP sama SD karena dia udah cukup besar gitu kan. Itu pada kena DB semua kan di situ. Terus dia ceritalah ibu-ibu yang ini nih, yang anak kecil sesak napas itu. Sakit apa gitu, cerita-cerita. Ini setiap jam 2 malam tuh pada nggak bisa tidur. Yang balita doang. Tapi yang lainnya pada bisa tidur kan, maksudnya kita nggak enak gitu ya, takutnya ganggu. Mungkin aus kali, iya Neng kali ya gitu, soalnya kan diminumin susunya itu diperjamin gitu loh Bang, 3 jam sekali minum biar nggak sesek. Iya. Ini aku ceritain dulu ya, jadi seberang ruangan aku itu tempat bersalin.
Jadi kayak mungkin yang operasi sesar atau ya pokoknya tempat bersalin lah ya. Kan bentuk bangunannya itu retel L gitu. Oke. Aku kan maksudnya udah nggak mikirin inilah ya yang omongan ibu-ibu tadi. Oh iya bang, itu jendelanya juga nggak ada tirainya bang. Sama. Nggak tahu emang sengaja konsepnya begitu atau gimana. Cuman kalau yang ada kan dia ada beberapa cabang ya di kota tersebut. Itu tuh ada tirainya gitu loh, maksudnya rapi lah gitu. Khusus di situ doang nggak ada? Iya. Oke. Nah aku itu di malam pertama ya, aku memang ngedenger ini bayi nangis. Awalnya bayi yang ngobrol sama aku nih, ibu-ibunya nih, itu usianya sekitar 3 bulanan lah ya. Yang ini nih, balita yang ini. Kalau yang di sebelah kiri aku ini udah cukup besar, mungkin sekitar 9 bulanan, 10 bulan gitu. Dia nangis nih, dia dulu nangis. Aku sempat kayak ngeliat. Nah itu salahnya juga ya, harusnya kan maksudnya kalau anak nangis kan disalawatin sambil digendong gitu. Ya kan, atau enggak dipupuk tuh. Nah dia tuh kayak iya cep gitu, jadi suara dianya juga berisik tuh maknya gitu kan. Iya kan cep gitu kan enggak, maksudnya dia nggak ngerti ya gitu kan. Yang paling bener tuh disalawatin gitu ya, sambil salawat gitu. Nggak lama nih yang balita ini juga ikutan nangis bang, ikutan nangis. Anak aku kebangun pengen pipis nih ceritanya. Nah ini di malam pertama aku di ruangan rawat inap ya. Masuklah ke kamar mandi bang. Di situ anak aku pipis kan. Kita baru masuk nih ke dalam kamar mandi. Itu ada 2 kamar mandi. Yang satu sama kedua. Tapi yang kedua ini nggak pernah dibuka katanya, nggak pernah dipakai. Nggak tahu kenapa. Masuklah kita. Baru masuk itu lampu brep gitu. Mati. Brep. Terus nyala lagi. Brep gitu. Abis kedua kali nyala terus mati nih, bener-bener mati. Anak aku teriak dong, jangan teriak. Aku bilang kayak gitu, ntar pada bangun kasihan. Nah aku kan keluar nih, maksudnya mau ngecek nih apa yang dalam juga mati. Kan kayaknya nggak mungkin ya rumah sakit tuh mati lampu gitu. Atau mungkin konslet. Aku lihat di stop kontaknya itu posisinya nyala. Nah pas aku nengok, buka begini, aku nengok langsung blub nyala lagi. Akhirnya itu anak aku pipis, pintunya nggak aku tutup. Terus udah kan tidur lagi nih kita. Nah subuh-subuh itu kan pada sholat nih. Nah aku nanya, semalam nangis ya bu? Iya, ini udah beberapa hari ya di sini. Kan duluan ibu-ibu itu kan. Kata dia setiap jam 2 kok, pas jam 2 gitu. Pokoknya mulai 1:30 klimaks kejernya itu sampai gemeter, bayi nangis gemeter gimana sih? Kan antara lapar sama sakit dong bayi itu. Kata dia, itu tuh di jam 2 nangis terus kayak gini, kata dia. Ya udahlah biarin aja gitu. Nah udah nih, nggak ada apa-apa tuh, berjalan lancar sampai malam, nggak ada apa-apa juga gitu. Mulai tidur lagi. Di jam 1 aku tuh mau pipis nih gantian. Terus aku pipis lah di kamar mandi gitu. Ya aku numpang-numpang gitu, takutnya kan kayak kejadian yang pertama itu kan takut juga kan sendirian. Tapi nggak aku tutup, maksudnya nggak aku kunci gitu, aku tutup doang. Jadi kalau ada apa-apa kan aku bisa langsung lari. Nah aku mau buang air kecil, keluar, main HP, itu udah mulai gitu nangis, gitu. Nangis lah mulai itu nangis. Bu coba selawatin, bun-bunannya tuh dibaca-bacain. Terus oh iya kata dia gitu kan. Nah terus dia langsung tuh kenapa nggak dari kemarin kan. Iya. Mulai nih disambut sama yang balita yang samping gitu, nangis juga bener-bener kayak. Kalau yang ini udah bener-bener kerepotan banget tuh, dia karena udah ngamuk-ngamuk kan. Penasaran kan gitu, masa iya sih di jam 2. Terus aku kan posisi tempat duduk aku kan tadinya kan ngarah ke anak aku ya. Aku pindahin nih posisi bangkunya sambil ngecas HP kan. Aku jadinya ngadep ke jendela. Deket charger HP itu. Pas aku nengok, itu aku ngeliat ya, rambutnya tuh panjang. Ininya tuh ketutup, depan mukanya tuh ketutup sama rambut. Tapi aku masih bisa ngeliat bentuk mukanya gitu. Terus dia tuh sambil nguncang-nguncang kaki begini, terus dia nunjuk ke anak bayi itu. Di mana posisinya? Di atas tempat yang buat bersalin itu. Jadi kan dia tuh kayak ada dakan gitu kan, dak atasnya itu. Dia duduk di situ. Itu aku nggak pakai mikir panjang, aku langsung ngomong, Bu, minta pindah aja deh. Aku bilang kayak gitu kan, minta pindah kamar atau enggak minta pindah posisi tempat tidurnya. Ini jangan ngadep begini. Nah, suaminya yang di samping ini langsung ngeh.
langsung ngeh mungkin diganggu gitu. Dia nyalain semua lampu, terus ada ibu-ibu, "Pak, jangan dinyalain. Namanya juga kan ruangan bersama, Bu," digituin kan sama bapak itu. Terus udah gitu dinyalain semua lah ya, terus dibaca-bacain, terus aku juga sambil istighfar gitu, jir aku juga takut ya, langsung lemes gemeter gitu. Anak aku tuh untungnya tidur kan, ada perawat lah yang datang pas mau ngasih susu si anak kecil yang nangis itu masih belum berhenti loh bang, masih nangis sampai gemeter gitu. Perawatnya ngomong gini, "Adek, bobo ya, bobo, sus bisa nggak sih itu bednya dipindah aja, kasihan," gitu. Mungkin si perawat ini tuh kayak ngenotit juga omongan aku, "Ya besok pagi ya dibenerin," gitu. Itu sosoknya itu masih ada di situ. Kalau pas aku lihat, terus aku nengok ke sini, bapak-bapak nyalain itu masih ada. Tapi begitu aku baca sedikit-sedikit ayat gitu, ayat-ayat pendek, pas aku begini lagi itu udah nggak ada. Udah nggak muncul. Udah nggak ada. Tapi itu benar-benar dia nunjuk ke anak kecil yang benar-benar masih bayi itu ya, yang masih 2 bulan, 3 bulan, dia nunjuk begini. Dia nunjuk begini. Berarti kan itu mah kayaknya orang yang maaf ya, meninggal di situ. Yang cewek yang nunjuk itu karena dia langsung wujudin kayak gitu loh, nampakin bener-bener, dan itu mungkin dia udah lama gitu. Nah, Kak Dea sempet tahu gak kalau sosok yang nunjuk itu kenapa ya? Apa itu sosok penunggu yang ada di situ atau gimana? Jadi kan pas di ruangan transit itu bermasalah, terus aku dipindahin ke IGD itu kan geger lah ya, dari security, dari cleaning service, office boy. Waktu pas ada cleaning service yang bersihin ruangan rawat inap anak aku tuh, dia nanya gitu ke aku awalnya, "Emang di situ lihat apa?" Aku lihat tuh di atas dakan ada perempuan, rambutnya panjang, agak nutupin muka depan. Itu juga pernah dilihat sama OB. Terus, "Emang kenapa ya?" "Itu tuh yang meninggal pas waktu ngelahirin," kata dia gitu. Udah lama itu? Ya mungkin udah lama. Terus udah gitu, dia bilang kayak gini, "Emang waktu pas ngelihatnya kapan?" OB-nya itu kan, "Ya itu pas yang anak kecil nangis itu jam 2-an, ya jam 2-an lewat lah." Terus, "Iya ya berarti bener yang kita lihat ini beneran emang ada." Terus memang kalau yang lebih kuat, yang lebih usil itu eksistensinya yang rambut gimbal itu, karena perawat juga pernah lihat. Bang inget nggak yang aku tadi cerita, saya nggak nyaman di ruangan ini, ada satu perawat yang ngenotin, "Emang lihat apa?" Itu dia pernah ngeliat, tapi dia posisinya itu di tempat jaga para perawat yang di tengah-tengah yang aku ninggalin sendal itu. Dia juga ngeliat si perempuan yang rambutnya gimbal, berantakan itu di situ. Kalau untuk sosok perempuan yang gimbal itu dari mana dia? Itu dia nempatin bener-bener tempatnya itu di situ ya, di ruangan 2008. Banyak banget nih yang nyaksiin gitu, yang ngalamin, kayak perawat, OB, terus ada pasien, keluarga pasien yang ngelihat. Itu kalau keluarga pasien sama perawat itu ngelihatnya di ruang tunggu yang kalau siang perawat jaga. Itu lihatnya di situ. Tapi kalau OB itu dia pernah kayak nampakin di lorong, terus di ruangan itu gitu. Iya, beda sama yang rambutnya lurus itu. Yang nunjuk itu. Iya. Tapi memang yang paling serem itu yang gimbal itu ya? Iya, itu kuat banget sih, soalnya dia emang bener-bener bisa sampai masukin ke ibu-ibu itu gitu. Dan ditanya pun gitu sama security pas waktu kemasukan itu ya, kan ditanya, "Ini siapa? Maunya apa? Jangan ganggu." Dia cuma nangis sama ngeraung-raung. Dan kayak ngerintih gitu loh. Soalnya yang aku denger nangis, itu yang ngedenger aku nangis nggak cuma aku loh. Perawat yang di IGD juga ngedenger. Itu ngedenger. Karena lirih banget kan, kayak orang nangis sakit. Beda sama kita nangis, kayak nangis biasa gitu. Nangisnya nahan sakit, lirih gitu. Perawatnya ngedenger, akhirnya geger lah itu satu IGD. Terus kan dari tutur security ini ya, kan waktu pas di bawah di IGD itu dia bilang mau netralisir ruangan gitu untuk negosiasi nih.
Jadi dia itu memang meninggal di rumah sakit tersebut, tapi memang sudah lama ya kondisinya. Waktu negosiasi buat jangan di sini. Kalaupun memang lu nggak bisa pindah dari sini, ya lu jangan ganggu yang memang masih membutuhkan ruangan ini. Dia tuh kayak marah gitu loh bang, ruangannya rame, ada yang nempatin gitu loh, dia tuh kayak nggak seneng. Makanya yang dia lihat ibu-ibu yang sebelum kesurupan, kan ibu-ibu sempet noleh gini, nah dia itu ngelihat dari raut alis sama matanya itu kayak emang nunjukin dia tuh nggak mau gitu, dia tuh marah. Iya, soalnya emang beda bang, ruangan transit yang lain sama yang itu beda, redup bener-bener kayak mendung banget gitu loh, mendung kayak mau hujan, itu gelap, padahal itu lampu rumah sakit kan putih ya, yang terang banget gitu. Jadi memang dia tempatnya di situ, meninggalnya di situ, tapi memang sudah lama. Jadi ya negosiasinya memang dia boleh tempat di situ beriringan dengan kita, tapi lo jangan ganggu gitu. Karena memang kita butuh ruangan ini. Nah ini masih penasaran satu sosok lagi nih, sosok bapak-bapak nih. Kalau Yang pucet yang ada di ruang tunggu perawat. Kalau itu aku nggak ngorek sih. Nggak ngorek ya? Nggak ngorek. Karena itu kayaknya serem juga deh yang itu ya. Iya soalnya pucet banget. Iya. Pucetnya sama kayak anak kecil itu. Kalau yang anak kecil ini ya, dia itu emang meninggal di situ pas waktu gencar-gencarnya COVID. Jadi dia meninggalnya itu pas dirawat di situ. Gitu. Tahu dari mana kakak? OB. Dari OB itu lagi? penuturan OB. OB yang melihat waktu itu yang lagi wiper. Terus dia kan mungkin juga nyari-nyari info gitu kan. Terus ya namanya orang bang, ngelihat kayak gitu kan pasti gimana gitu, antara penasaran sama gimana gitu. Terus dia nyari tahu, terus teman-temannya juga ngasih info. Ternyata memang itu anak kecil meninggal di situ. Nguhnya itu baju sih. Baju biru dongker itu. Karena dulu ada pasien anak-anak yang meninggal di situ pas COVID. Karena COVID gitu. Karena memang ya bang, di ruangan yang lorong itu tuh dulunya bekas dijadikan tempat ruangan isolasi ketika COVID gitu. Jadi agak mungkin nambah serem atau singup karena banyak yang meninggal juga kan, kita nggak tahu di situ. Terus memang ruangannya tuh udah jadi sebenarnya, cuma kayak TV gitu nggak ada, terus kayak kulkas kayak gitu tuh kayak nggak ada gitu. Belum lengkap fasilitasnya. Iya, fasilitasnya memang belum lengkap gitu. Terus aku tanya, emang itu ruangannya emang belum jadi ya? Aku kan nanya kayak gitu. Enggak bu, itu tuh sebenarnya dulu dijadiin tempat ruangan isolasi waktu pas COVID. Jadi penambahan ruangan gitu. Sekarang kan mungkin udah disterilisasikan sama pihak rumah sakitnya. Jadi dipakai untuk ruangan transit. Nah ini nih yang lebih penting nih, kalau tadi kan dari tadi cerita kejadian serem ya. Tapi kondisi anak pada saat itu sembuh kan? Udah alhamdulillah membaik sih. Jadi perawatannya memang di situ cukup intens ya buat pasien-pasiennya. Ini ada kejadian epic lagi sih bang. Nah, jadi kejadiannya itu pas waktu anak aku kan mau pulang besoknya nih. Nah, aku nih jenuh kan di ruangan. Itu kejadiannya jam 11 siang. Aku keluar. Aku kayak jalan-jalan tuh, sempat lihat-lihat ruangan yang itu kan, yang di 2008 itu. Terus aku balik lagi lah ke kamar anak aku, cuman aku berhenti dulu sempat ngobrol sama security. Terus maksudnya aku mau foto lah gitu, iseng gitu loh, maksudnya iseng, ketangkep gak sih? Jadi pas aku foto, nih aku iseng foto, itu di kamera ketangkep ada sosok, tapi pas di kebawahin gini kameranya itu nggak ada. Sampai aku manggil security dong. Itu kan security perempuan ya, bu lihat deh, itu ada orang nggak? Nggak ada. Coba lihat di HP saya gitu. Astagfirullahaladzim bu, baca-baca doa aja ya, kata dia gitu. Nah si security itulah mungkin dia kayak ngehate gitu kan. Akhirnya ada 2 security naik, mungkin itu dia mikirnya ada apa gitu, dan ruangan itu kan mungkin nggak pernah kejamah juga kan. Dicek nih sama security, nggak ada, emang nggak ada orang. Dan di ruangan 2008 juga emang belum diisi. Mungkin Kak Dea ini ada pesan dari cerita yang Kak Dea tadi sajikan ke teman-teman mungkin.
pembelajarannya dimanapun kita berada tetap kulonun, maksudnya tuh assalamualaikum, permisi, karena kan kita nggak tahu ya di tempat itu dulunya apa. Betul. Gitu, terus kita dudukin di tempatnya dia, terus dianya nggak seneng gitu. Jadi yang penting tuh jaga tata krama aja dimanapun, karena kita udah permisi pun kadang suka ada apesnya aja kan ke kita, itu aja sih. Sama satu lagi tambahan mungkin buat teman-teman perempuan khususnya yang punya anak, jangan cuma dicep. Iya, ya, betul. tapi diselawatin tuh. Selawatin. Ya namanya kita itu kan keyakinan kita sendiri. Iya, jangan cuma cep. Aduh. Masa gitu doang. Baca doa lah. Ya udah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Kak Dea izin pamit. Bye.